Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari sifat wajib dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah masing-masingnya harus punya 4 sifat. Misalkan huruf dal. Huruf dal harus punya 4 sifat agar betul dalam pengucapan hurufnya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu. Sifat yang pertama namanya hamas dan jahar. Huruf hijaiyah harus memilih mau masuk hamas atau masuk ke jahar. Hamas itu artinya ketika mengucapkan huruf ada angin atau nafas yang keluar. Sedangkan jahar lawan dari hamas. Ketika mengucapkan huruf tidak ada angin atau nafas yang keluar. Saking banyaknya huruf-huruf jahar, maka kita hafal saja huruf-huruf hamas. Huruf hamas itu ada 10. Kita singkat dengan istilah fahathahu syakhsun sakata. Huruf yang pertama adalah huruf fa. Fa fi fu baf. Maka itu adalah hamas, ada anginnya. Fa fi fu baf. Huruf yang kedua adalah huruf ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Huruf yang ketiga adalah huruf tha. Tha thi thu bath. Tha thi thu bath. Huruf yang keempat adalah huruf ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Huruf yang kelima adalah huruf shin. Sha shi shu bash. Sha shi shu bash. Huruf yang keenam adalah huruf kha. Kha khi khu bah. Khokhi khubah. Huruf berikutnya adalah huruf sad. Sasi subas. Sasi subas. Huruf berikutnya adalah huruf sin. Sasi subas. Sasi subas. Kemudian adalah huruf kaf. Kaki kubak. Bunyi hamas huruf kaf lebih jelas ketika dia sukun. Bak, itu namanya hamas. Kaki kubak. Kemudian yang terakhir adalah huruf ta. Tati tubat. Ketika sukun juga terasa bunyi hamasnya. Tati tubat. Maka inilah huruf-huruf hamas. Selain dari huruf ini berarti masuk kepada huruf jahar. Jadi kalau ditanya apa sifat dari huruf dal, yaitu jahar. Tidak ada nafas atau angin yang keluar ketika mengucapkannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah syiddah, tawassut dan juga rokhwa. Jadi 3 pilihannya. Huruf hijaiyah harus memilih salah satu dari yang 3 ini. Yang pertama namanya syiddah. Syiddah itu artinya ketika mengucapkan huruf ada suara yang tertahan. Jadi itu pengertiannya. Hurufnya ada 8. Baju di toko akata. Huruf yang pertama huruf ba. Sebelum membaca huruf ba, suara kita tertahan dulu. Ba. Ba. Itu namanya syiddah. Babi bubab. Babi bubab. Kemudian yang kedua adalah huruf jim. Jaji jubaj. Tertahan dulu baru keluar huruf jimnya. Jaji jubaj. Huruf yang ketiga huruf dal. Dadi dubad. Dadi dubad. Huruf yang keempat huruf to. Poti tubad.
bat. Qatitu bat. Huruf yang kelima huruf qaf. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq. Kemudian huruf yang keenam adalah huruf hamzah. A I U ba. A I U ba. Kemudian huruf yang ketujuh adalah huruf kaf. Kaki kubak. Kaki kubak. Kemudian huruf yang kedelapan adalah huruf ta. Tati tubat. Tati tubat. Jadi 8 huruf ini sebelum kita ucapkan tahan dulu suaranya baru diucapkan. Kemudian yang kedua ada namanya tawassut atau bainiyah. Artinya ketika pengucapan huruf suara kita sedang-sedang saja, tidak tertahan, tidak pula mengalir. Hurufnya ada 5, kita singkat dengan istilah lin umar. Huruf yang pertama huruf lam. Laliluban. Laliluban. Huruf yang kedua huruf nun. Naninuban. Naninuban. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ain. Ai'uba. Ai'uba. Kemudian huruf yang keempat huruf mim. Mamimubam. Mamimubam. Huruf yang terakhir adalah huruf ra. Rarirubau. Rarirubau. Itulah huruf tawassut atau bainiyah. Sedang-sedang saja cara pengucapannya. Yang ketiga ada namanya rokhwa. Rokhwa artinya ketika pengucapan huruf suara kita mengalir. Siapa saja hurufnya selain dari huruf syiddah dan selain juga dari huruf tawassut atau bainiyah. Contohnya huruf ya. Pengucapan huruf ya adalah rokhwa, suara mengalir. Itu salah satu contohnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Isti'la artinya ketika pengucapan huruf suara kita naik ke langit-langit mulut kita. Sedangkan istifal adalah lawan dari isti'la. Artinya tidak ada suara yang naik ke langit-langit ketika pengucapan huruf. Kalau isti'la suaranya naik, kalau istifal suaranya tidak naik. Jadi saking banyaknya huruf istifal, hafal saja huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Kita singkat dengan istilah khussa dagtil. Huruf yang pertama adalah huruf kha. Khakhikhubaw. Ada di situ suara yang naik ke langit-langit. Khakhikhubaw. Kemudian huruf sad. Sasisubas. Sasisubas. Kemudian yang ketiga ada huruf dad. Dadidubad. Dadidubad. Kemudian ada huruf ghain. Ghaghighubaw. Ghaghighubaw. Kemudian huruf ta. Tatitubat. Tatitubat. Kemudian huruf qaf. Qaqiqubaq. Qaqiqubaq. Kemudian yang terakhir adalah huruf dha. Dhadhidubaw. Dhadhidubaw. Kemudian huruf istifal adalah selain dari huruf yang 7 ini. Misalkan huruf ya, berarti sifatnya adalah istifal. Tidak ada suara yang naik ke langit-langit. Kemudian yang keempat ada namanya itsbaq dan infitah. Itsbaq artinya ketika pengucapan huruf ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Misalkan ini lidah, di atasnya langit-langit.
Di antara ini ada suara yang terkumpul. Itu namanya itsbaq. Sedangkan lawannya adalah infitah. Infitah itu artinya ketika pengucapan huruf tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi di situ nggak ada yang terkumpul, maka itu namanya infitah. Huruf infitah sangat banyak, maka hafal saja huruf itsbaq. Huruf itsbaq itu ada 4. Sad, dad, ta, dan dha. So, si, su, bas. Coba rasakan. So, so. Maka di situ terasa ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. So, si, su, bas. Badidu, bad. Badidu, bad. Tatitu, bat. Tatitu, bat. Yang terakhir ada huruf dha. Wadhidu, bad. Wadhidu, bad. Maka 4 huruf ini ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit mulut kita. Maka sisanya masuk kepada infitah. Misalkan huruf ya. Ya sifatnya adalah infitah. Tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Supaya lebih paham, mari kita cek terlebih dahulu. Coba sebutkan 4 sifat dari huruf dal. Huruf dal kita lihat terlebih dahulu. Hamas atau jahar? Rupanya dia masuk kepada jahar. Karena huruf hamas itu fahathahu syakhsun sakata. Dal enggak ada di situ. Berarti sifat pertama dari huruf dal jahar. Ketika pengucapan huruf tidak ada nafas atau angin yang keluar. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Karena dal masuk kepada syiddah. Baju di toko akata. Jadi ketika pengucapan huruf suara tertahan terlebih dahulu. Sifat yang ketiga, isti'la atau istifal. Isti'la ada beberapa huruf. Khussa, daghtin, tiz. Tidak ada huruf dal di situ. Berarti dal masuk kepada istifal. Ketika pengucapan huruf tidak ada suara yang naik ke langit-langit. Sudah 3 sifat dari huruf dal. Jahar, syiddah, istifal. Sifat yang keempat adalah infitah. Karena enggak masuk kepada huruf itsbaq. Itsbaq cuma 4. Sodo, tozo. Berarti dal masuk kepada infitah. Ketika pengucapan huruf tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Seperti itulah cara melatih sifat-sifat wajib dari huruf hijaiyah. Bisa dicoba pada huruf yang lainnya. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.